Sudah diputuskan bahwa Tori akan pergi mengikuti Mbah Sabar untuk menundukkan ketiga wilayah musuh yang tidak memiliki pemimpin. Mbah Sabar sengaja mengajak Tori karena beliau yakin tidak ada yang bisa mengancam Tori saat itu. Tapi situasi yang rumit bisa saja menimpa mereka. Mbah Sabar sudah terlena mendapatkan kemenangan besar pada hari itu. Dan tanpa memperhitungkan bahwa situasi mereka sedang berada di gerbang neraka, kapanpun mereka bisa mengalami bahaya. Sebelumnya, Mbah Gun membahas bahwa Mbah Sabar sedang dihukum oleh raja mereka, yaitu Raja Abimanyu. Masalah ini sebetulnya sudah sangat lama, sejak Mbah Sabar pertama kalinya tiba di gerbang neraka. Dahulu, Mbah Sabar tiba di gerbang neraka. Beliau bukanlah siapa-siapa di gerbang neraka. Mbah Sabar dan Noyo Genggong menjadi pendekar tanpa tuan yang menjadi musuh ketujuh penguasa gerbang neraka. Mereka berdua menjadi pelarian yang selalu diincar oleh ketujuh penguasa. Awalnya, Mbah Sabar dan Noyo Genggong tiba di wilayah api. Semuanya diselimuti oleh api. Mereka berdua menghadapi pimpinan wilayah tersebut. Pertarungan mereka berlangsung berhari-hari tanpa ada pemenangnya. Wilayah api ini mungkin wilayah yang dimasuki oleh Draka saat itu. Karena kemampuan Mbah Sabar dan Noyo Genggong di atas rata-rata penghuni gerbang neraka, mereka diajak untuk bergabung menjadi bawahan pemimpin wilayah tersebut. Akan tetapi, Noyo Genggong yang menyandang Raja Jin di tanah Jawa menolak tawaran tersebut. Noyo Genggong tidak akan pernah tunduk kepada siapapun. Mbah Sabar sendiri bukanlah tuannya. Noyo Genggong hanya menganggap Mbah Sabar sebagai partner, tidak lebih dari itu. Karena mereka berdua menolak untuk tunduk kepada pimpinan wilayah di sana saat itu, mereka berdua menjadi target oleh beberapa pimpinan wilayah. Alhasil, Mbah Sabar dan Noyo Genggong selalu berpindah-pindah wilayah dan selalu mengalami pertempuran tiada henti. Lalu suatu ketika tibalah mereka berdua di salah satu wilayah milik Raja Abimanyu. Mereka berdua menghadapi pimpinan wilayah di sana saat itu dan berhasil mengalahkan pimpinan wilayah tersebut. Mendengar salah satu wilayah diduduki orang asing, Raja Abimanyu tentu saja marah besar. Ditambah, Noyo Genggong mendeklarasikan bahwa wilayah itu adalah miliknya. Raja Abimanyu memerintahkan kepada para pimpinan wilayah bawahannya untuk merebutnya kembali. Akan tetapi, tidak ada yang berhasil merebutnya. Akhirnya, Raja Abimanyu turun tangan sendiri. Tidak butuh waktu lama, Mbah Sabar dan Noyo Genggong kalah telak saat menghadapi Raja Abimanyu. Mereka berdua diminta untuk tunduk. Akan tetapi, Noyo Genggong, Raja Jin di tanah Jawa menolak dengan keras. Lebih baik mati daripada tunduk. Begitu pula yang dipikirkan oleh Mbah Sabar. Tidak ada pilihan lain bagi Raja Abimanyu untuk memusnahkan mereka berdua. Namun, di saat yang kritis, Mbah Gun yang pertama kali datang di gerbang neraka dan sudah bergabung dengan Raja Abimanyu memohon untuk mengampuni mereka berdua. Dengan segala cara bujukan yang dilakukan oleh Mbah Gun, akhirnya Raja Abimanyu mengampuni Mbah Sabar dan Noyo Genggong. Tetapi dengan satu syarat, tunduk kepada Raja Abimanyu. Noyo Genggong tetap tidak mau tunduk. Tetapi setelah dibujuk oleh Mbah Gun, Mbah Sabar dan Noyo Genggong akhirnya mau tunduk kepada Raja Abimanyu. Mbah Gun menyampaikan, sementara tidak masalah tunduk kepada orang lain. Jika mampu, kelak Raja Abimanyu bisa digulingkan dalam pertarungan hidup dan mati untuk merebutkan posisi raja. Noyo Genggong akhirnya mau mendengarkan arahan dari Mbah Gun. Akan tetapi, Noyo Genggong selalu berbuat masalah di wilayah lain yang sama-sama masih bagian dari wilayah Raja Abimanyu. Karena kesal, Raja Abimanyu menempatkan Mbah Sabar dan Noyo Genggong di wilayah pinggiran yang rentan diserang oleh musuh. Namun, justru itu membuat Noyo Genggong kegirangan. Ia bisa bertempur setiap saat tanpa ada yang mencegahnya lagi. Kemudian, Mbah Gun memohon untuk pindah ke wilayah yang berdekatan dengan wilayah Mbah Sabar. Jika saja suatu saat Mbah Sabar akan kesulitan. Waktu semakin berlalu, wilayah yang dipimpin oleh Mbah Sabar tidak pernah mengalami kekalahan. Raja Abimanyu secara tidak langsung mulai menyukai mereka berdua.
Semenjak kemunculan mereka, wilayah Raja Abimanyu tidak pernah lagi berkurang. Awalnya, Raja Abimanyu memiliki 130 wilayah dan hanya tersisa 99 wilayah sampai saat ini. Jika Raja Abimanyu mengetahui bahwa Mbah Sabar bisa merebut 3 wilayah musuh, pastinya itu akan menjadi kontribusi besar baginya. Sementara itu, rombongan Tori mengikuti Mbah Sabar berangkat ke wilayah Balakosa, tempat terdekat dari wilayah Mbah Sabar. Tidak butuh waktu lama, mereka sampai di wilayah Balakosa. Wilayah Balakosa tidak jauh beda dengan wilayah Mbah Sabar, hanya saja jauh lebih buruk daripada wilayah Mbah Sabar. Di sana, mereka sudah disambut oleh pengikut Balakosa yang sudah siap untuk menghadangnya. Jumlah mereka sangat banyak. Pengikut Balakosa identik dengan postur tubuh yang besar, seperti halnya Balakosa dan pengikutnya, termasuk jenis makhluk raksasa. Mereka mengandalkan jumlah untuk menghadangnya. Jika dibandingkan dengan rombongan pengikut Mbah Sabar, mereka bisa 5 kali lipat lebih banyak. Namun, pasukan sebanyak itu tanpa adanya Balakosa yang memimpin tidak ada artinya di mata Noyo Genggong. Bahkan jika ada Balakosa sekalipun, mereka tidak akan pernah bisa menang melawan Mbah Sabar dan Noyo Genggong. Pasukan Balakosa secara acak menyerang mereka. Noyo Genggong maju yang terdepan diikuti pengikutnya. Alhasil tidak memerlukan waktu lama, pasukan Balakosa tercerai-berai. Sebagian menyerah dan mau tunduk, sebagian lagi gugur tanpa sempat untuk menyerah. Selanjutnya, mereka menuju ke wilayah Kamiya. Pengikut Mbah Sabar bertambah banyak, ditambah pasukan Balakosa. Jumlahnya menjadi 3 kali lipat dari sebelumnya. Dari kejauhan, sudah mulai terlihat wilayah Kamiya. Udara di sekitarnya memiliki kabut berwarna hijau tua. Setelah mereka mendekat, wilayah Kamiya dipenuhi kabut hijau dan daratan yang berair. "Apa ada yang tahu tentang wilayah Kamiya ini?" tanya Mbah Sabar kepada beberapa pengikut barunya, pasukan Balakosa. Beberapa dari mereka saling memandang, menandakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Kemudian, maju salah satu dari mereka dan mengatakan, "Tuan, kami semua tidak pernah tahu situasi di wilayah pemimpin Kamiya. Rumor mengatakan kabut hijau itu adalah racun yang sangat ganas." jelasnya. "Bagaimana penghuni di sana bisa tahan dengan kabut beracun itu?" Noyo Genggong gantian bertanya. Kami tidak tahu, Tuan." "Tidak berguna kalian," balas Noyo Genggong. Mereka dan rombongan kemudian mengikuti Mbah Sabar dan sudah berada di dekat wilayah Kamiya. Wilayah tersebut banyak pepohonan aneh yang tumbuh di sana, seperti hutan dengan tumbuhan yang tidak pernah Tori lihat sebelumnya. Semuanya diselimuti oleh kabut hijau dan tanahnya yang becek penuh dengan air. Saat mereka memikirkan bagaimana cara melewati hutan aneh itu, tiba-tiba kabut hijau mulai menyebar ke arah mereka. Beberapa pengikut yang lemah mulai tumbang, tubuhnya mengering dan mati. "Mundur, hindari kabut hijau ini," perintah Mbah Sabar. Mereka yang cukup kuat bisa menghindari maut. Sayang sekali, bagi pengikut Mbah Sabar yang lemah harus gugur terkena kabut hijau beracun tersebut. Di tempat lain di mana Mbah Gun dan Jaka berada, Mbah Gun naik tebing hitam yang menjadi pembatas wilayah. Sudah beberapa mil yang mereka lalui, tetapi ujung tebing tidak juga terlihat. "Bah, kita mau kemana ini? Kenapa tidak sampai-sampai?" tanya Jaka. "Bah, harus ke tempat Raja Abimanyu terlebih dahulu, nak. Tempatnya berada jauh di atas sana. Butuh waktu 7 hari jika dihitung waktu di dunia manusia dengan kecepatan seperti ini," jawab Mbah Gun. Saat itu, Mbah Gun terbang sambil berlari dengan kecepatan yang luar biasa dan masih membutuhkan waktu lama untuk sampai ke istana Raja Abimanyu. "Bagaimana jika aku harus bersikap ketemu Raja Abimanyu, Mbah?" "Kamu tidak perlu banyak tingkah, Jaka. Diam saja, tidak perlu berkata yang tidak perlu." "Baik, Mbah."
Setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya Mbah Gun sampai di istana Raja Abimanyu. Di ujung tebing yang tinggi, terdapat daratan yang cukup luas. Langit juga nampak lebih cerah meskipun tetap berwarna merah. Menurut pandangan Jaka, yang dia lihat saat itu bukanlah istana pada umumnya. Hanya ada bangunan singgasana yang tertata rapi. Ada kurang lebih 150 kursi yang saling berhadapan, dan di atasnya ada satu kursi besar yang diduduki oleh sosok yang mengerikan, Raja Abimanyu, dan didampingi oleh sosok makhluk kecil, kurus berdiri di sampingnya. 150 kursi tersebut adalah tempat bagi para penguasa wilayah. Di sana ada beberapa makhluk yang duduk, dan ada satu makhluk yang Jaka pernah melihatnya. Makhluk itu adalah Bora, suami Dugong. Guntur Geni, kenapa kau bawa manusia itu kemari? Kata Bora yang masih menyimpan dendam. Mbah Gun tidak pedulikan ucapan Bora dan langsung menghadap Raja Abimanyu. Jaka hanya celingukan melihat sekelilingnya. Yang mulia, mohon maaf jika hamba lancang membawa seseorang ke sini. Dia adalah cucuku yang mulia. Sebelumnya, aku akan menyampaikan bahwa Sabar dan Noyo Genggong kemungkinan saat ini sudah menguasai wilayah Balakosa. Jelas Mbah Gun. Hei Guntur Geni, apa yang kau maksud memungkinkan itu? Kau belum tahu pasti bahwa mereka benar-benar menguasai wilayah Balakosa. Berani-beraninya memberikan informasi yang belum jelas, kata salah seorang pimpinan wilayah. Cukup, biarkan Guntur Geni berikan penjelasan, kata makhluk kurus yang berdiri di samping Raja Abimanyu. Mbah Gun menjelaskan dengan detail apa yang terjadi saat itu di wilayah Mbah Sabar. Balakosa bersama Gandra, Kanam dan Kamia menyerang wilayah Mbah Sabar. Mereka berharap bisa menguasai wilayah Mbah Sabar, tetapi di luar dugaan, Kanam, Kamia dan Balakosa gugur dalam pertempuran itu. Sementara Gandra memilih untuk mundur. Tentunya Mbah Gun juga menyebut rombongan Tori sebagai kunci kemenangan besar tersebut. Bagus, bagus. Seluruh tempat berguncang hebat, hanya beberapa kata yang pelan dari Raja Abimanyu. Raja Abimanyu, salah satu dari 7 penguasa. Konon suaranya bisa menghancurkan gunung, langkahnya mampu mengguncang bumi, dan amarahnya membuat matahari padam. Tidak diketahui kapan Raja Abimanyu pertama kali tiba di gerbang neraka. Sudah benar jika makhluk seperti Raja Abimanyu berada di gerbang neraka. Sebetulnya, ke-7 penguasa bisa saja keluar dari gerbang neraka. Namun, tidak ada tempat yang jauh lebih baik untuk menampung kemampuan mereka selain gerbang neraka. Ada satu tempat lagi yang istimewa, yaitu gerbang surga. Tapi bagi para penghuni gerbang neraka, tidak ada yang lebih baik daripada gerbang neraka. Raja Abimanyu sangat puas mendengar penjelasan Mbah Sabar. Dari semua pimpinan wilayah, Raja Abimanyu sangat menyukai Mbah Gun karena kepatuhan dan informasi yang selalu membuat Raja Abimanyu senang. Meskipun Mbah Gun termasuk yang paling lemah di antara semua pemimpin wilayah, tidak ada yang berani macam-macam dengan Mbah Gun karena dia yang paling disukai oleh Raja Abimanyu. Jaka sempat tertekan mendengar suara Raja Abimanyu. Dia hampir tumbang karenanya. Guntur Geni, Paduka sangat senang mendengar informasi darimu. Apakah ada sesuatu yang ingin kau minta dari Paduka? Kata makhluk kurus tersebut, sebut saja Nuk. Mengingat setiap kata Raja Abimanyu bisa menimbulkan bencana, Nuk menjadi juru bicara Raja Abimanyu. Begini Yang Mulia, bisakah Yang Mulia berikan jalan yang mudah untuk cucuku dan rombongannya keluar dari gerbang neraka? Pinta Mbah Gun. Raja Abimanyu memberikan sinyal kepada Nuk untuk menyampaikan. Paduka menyanggupi permintaanmu, Guntur Geni. Di mana rombongan cucumu sekarang? Terima kasih. Mereka sementara mengikuti Sabar untuk menaklukkan wilayah Balakosa, Kanam, dan Kamia.
Nanti Sabar akan menghadap ke sini setelah semuanya beres. Kemudian Raja Abimanyu kembali menyampaikan kepada Nuk. Baiklah, Bora, Caraka, Ekna, atas perintah Paduka Raja Abimanyu, kalian diperintahkan untuk membantu Sabar merebut wilayah musuh. Terang Nuk. Siap penguasa. Balas Caraka mewakili. Guntur Geni, kau tetaplah di sini. Raja Abimanyu sendiri yang akan mengantar cucumu keluar dari gerbang neraka. Jelas Nuk. Terima kasih yang mulia. Jawab Mbah Gun menunduk hormat. Bora, Caraka, dan Ekna langsung pergi menuju ke tempat Mbah Sabar berada. Seperti yang sudah diketahui, Bora adalah suami para dugong. Bora sebelumnya adalah manusia pertapa yang konon telah hidup hingga 290 tahun. Sejatinya, Bora tidaklah mati seperti yang dialami oleh Mbah Sabar dan Mbah Gun. Bora berubah menjadi manusia siluman, yang mana itu menyalahi aturan dunia dan masuk ke gerbang neraka. Sedangkan Caraka sendiri juga salah seorang pertapa sakti yang hidup lebih dari 500 tahun dalam pertapaannya. Caraka juga memiliki wujud yang sempurna seperti Mbah Sabar dan Mbah Gun. Dalam pertapaannya, Caraka moksa, berharap mendapatkan tempat yang lebih baik, tetapi kenyataannya dia malah masuk ke gerbang neraka. Sedangkan Ekna adalah siluman harimau putih yang berjenis kelamin betina. Ekna diyakini berasal dari dinasti Ming di Cina. Sebelum berada di gerbang neraka, Ekna adalah jenderal wanita yang tangguh yang memimpin 100.000 pasukan. Ekna terjebak ke gerbang neraka saat Ekna melarikan diri ke Gunung Kunlun, Cina. Dia terkontaminasi aura iblis di tanah kematian yang membuatnya menjadi siluman harimau putih. Karena suatu akibat, dia berselisih dengan penghuni tanah kematian dan dihukum dilempar ke gerbang neraka. Portal gerbang neraka tidak ada hanya di kerajaan langit saja. Di seluruh belahan dunia ada tempat seperti gerbang neraka. Hanya saja berbeda-beda sebutannya di beberapa wilayah. Salah satunya ada di tanah kematian Xinjiang, tempat paling terkutuk di seluruh daratan alam jin. Jika di lautan, tempat paling berbahaya adalah segitiga bermuda, maka di daratan segitiga bermudanya adalah tanah iblis kematian di Cina. Sungguh sial aku. Kenapa Raja Abimanyu menunjukku untuk membantu Sabar? Padahal manusia-manusia itu telah membantai istri-istriku. Bora menggerutu. Bora kawanku, seharusnya kau senang karena dipercaya oleh Paduka untuk menangani masalahnya. Caraka menyaut. Bukannya aku tidak senang, Caraka. Aku masih tidak terima apa yang dilakukan oleh para manusia itu. Kenapa kau tidak menolak saja perintah Paduka? Kata Ekna sambil menenteng tombak besar. Seenaknya saja kau bicara, Ekna. Bagaimana jika menggantikan istri-istriku yang sudah mati? Kita berdua pasti akan tidak terkalahkan. Bicara sembarangan, aku potong kemaluanmu. Caraka tertawa. Tidak ada yang lucu, Caraka, ucap Ekna kesal. Pada dasarnya, Bora adalah mata keranjang, tetapi yang dia sukai adalah wanita yang dia anggap unik. Ekna memanglah seorang siluman harimau putih, tetapi pewakannya cukup bagus. Di tempat Mbah Sabar berada, mereka masih belum bisa menangani kabut hijau beracun itu dengan cara apapun yang sudah dilakukan. Banyak pengikut Mbah Sabar yang memiliki kemampuan rendah mati terkena kabut tersebut. Tuan Sabar, situasi sangat tidak bagus bagi Tuan Tori, kata Sabrani. Ya, aku berpikiran sama sepertimu. Genggong, kau tangani sendiri di sini. Aku akan mengantar cucuku dulu, pinta Mbah Sabar. Pergilah, saat kau kembali, semuanya sudah aku bereskan. Kau akan melewatkan kesenangannya. Jawab Noyo Genggong senang. Namun saat mereka beranjak pergi, ketiga pimpinan wilayah yang diperintahkan oleh Raja Abimanyu tiba di lokasi. Apa yang kalian lakukan di sini?
kata Mbah Sabar serius. Hei, kenapa kalian di sini? Kalian mau merebut kesenangan kami ya? Kata Noyo Genggong tidak terima. Oh, sabar kawanku. Kami diutus oleh Paduka untuk membantu kalian. Jawab Caraka dengan nada yang bersahabat. Kami tidak bu. Diamlah Noyo Genggong. Mbah Sabar langsung memotong ucapan Noyo Genggong. Terima kasih atas kedatangan kalian yang mana ingin membantu kami. Jika itu perintah Raja Abimanyu, tentu saja aku tidak akan menolak. Jawab Mbah Sabar. Ah, apa-apaan ini? Noyo Genggong lalu berlalu pergi. Mbah Sabar kemudian menjelaskan situasi yang sedang dihadapinya. Kabut hijau yang ada di wilayah Kamiya menyulitkannya untuk terus maju. Ekna tanpa berikan kesempatan untuk Mbah Sabar menjelaskan. Ekna melangkah maju menuju kabut hijau itu berada dan berhenti sebelum kabut itu mengenai dirinya. Kemudian auman Ekna menerbangkan kabut hijau dan menghilang tanpa jejak. Wah, wah, wah. Aku suka sekali saat kau berteriak, Ekna. Kau sungguh seksi sekali. Bilang apa kau? Tombak Ekna menghantam tanah dan membelahnya menjadi dua. Untung saja Bora mampu menghindarinya. Jika tidak, dia pasti terbelah menjadi dua. Hei, hei, hei. Bercandamu kelewatan, Ekna. Hehehe. Sambil mengangkat tangan, Bora mengatakan, "Aku tidak bercanda," jawab Ekna ketus. Sekali lagi Caraka tertawa. Mereka bingung melihat tingkah mereka. Jika itu yang disebut candaan, pastinya itu berlebihan. Tapi kenyataannya mereka tertawa lepas, termasuk Mbah Sabar, kecuali Ekna. Kabut hijau yang menahan mereka, bahkan sampai mengorbankan beberapa pengikut Mbah Sabar, hilang hanya dengan sekali teriakan Ekna. Kemunculan ketiga pemimpin wilayah pastinya akan lebih memudahkan Mbah Sabar untuk menaklukkan wilayah musuh. Raja Abimanyu juga memiliki penglihatan masa depan seperti Kanam. Bahkan kemampuan Kanam tidak ada apa-apanya jika dibandingkan milik Raja Abimanyu. Raja Abimanyu sampai memerintahkan ketiga pimpinan wilayah hanya untuk menaklukkan wilayah tanpa adanya pemimpin di sana. Jelas, itu terlalu berlebihan. Mungkin ada sesuatu yang merepotkan sampai Raja Abimanyu perintahkan mereka bertiga untuk bertindak. Kehadiran tiga pemimpin wilayah yang diperintahkan oleh Raja Abimanyu untuk membantu Mbah Sabar benar-benar sangat membantu. Masalah kabut hijau yang mematikan mampu disingkirkan dengan mudah oleh Ekna hanya dengan sekali aumannya. Para pimpinan wilayah masih tertawa lepas karena tindakan yang dilakukan oleh Bora dan Ekna. "Kalian mau tertawa sampai kapan? Menyebalkan," ucap Ekna berjalan seorang diri memasuki hutan yang berair. Setelah mereka berhenti tertawa, Bora melihat ke arah mereka. Apakah dia cucumu, Sabar? Benar, kenapa Bora? Jawab Mbah Sabar. Mereka telah membantai istri-istriku. Jujur, aku masih tidak terima. Jika bukan karena Guntur Geni datang saat itu, mereka sudah pasti aku bereskan, kata Bora kesal. Bora kawanku, kedatangan Guntur Geni saat itu bukan untuk menyelamatkan mereka. Justru Guntur Geni datang untuk menolongmu kawanku. Jelas Caraka. Jangan melawak, Caraka. Mereka menyerangku bersamaan, bahkan menggoresku pun tidak. Bagaimana kau mengatakan jika Guntur Geni menyelamatkanku? Bantah Bora. Kawanku, mataku tidak pernah salah menilai. Kedua pengawal berjubah merah itu tidak sederhana kelihatannya. Salah satunya adalah yang membunuh Kanam. Kau sendiri tidak pernah menang dari Kanam. Bahkan mungkin aku sendiri tidak bisa menghadapinya. Jelas Caraka. Meskipun aku tidak pernah menang dari Kanam, bukan berarti aku kalah darinya, balas Bora. Maafkan aku mewakili kesalahan cucuku Bora. Sebagaimana yang sudah sering kita ketahui, siapapun bisa gugur di sini.
cucuku tidak punya pilihan selain melawan. Nah, sudahlah. Aku paham. Ucap Bora sambil berlalu pergi menyusul Ekna. Akhirnya mereka tidak jadi pergi. Mereka tetap mengikuti Mbah Sabar sampai tujuannya selesai. Adanya ketiga pimpinan wilayah sebagai tambahan, keamanan Tori sudah jelas terjamin, pikir Mbah Sabar. Tori dan lainnya bersama rombongan Mbah Sabar memasuki hutan aneh yang lembab yang dipenuhi air. Meskipun kabut hijau sudah tidak ada lagi, medan yang becek membuat perjalanan lumayan terganggu. Ah, sial. Aku paling benci tempat seperti ini. Keluh Bora. Karena pada dasarnya tempat Bora adalah wilayah yang berpasir. Ekna yang sudah memasuki hutan pertama kalinya sudah tidak terlihat. Butuh waktu lama untuk melewati hutan tersebut. Namun pada akhirnya mereka melewatinya. Di balik hutan ternyata ada tempat yang cukup indah. Meskipun tidak ada tumbuhan hijau, di sana tumbuh pohon hitam dengan daun berwarna merah. Ada kabut tipis mengelilingi wilayah tersebut. Bukan kabut beracun, kabut biasa pada umumnya. Semakin mereka berjalan masuk, Ekna terlihat berdiri membelakanginya. Karena tertutup kabut, mereka tidak bisa melihat dengan jelas di depan Ekna. Saat mereka mendekati Ekna, pemandangan mengerikan terlihat di depan mata mereka. Oh, ada apa ini? Ucap Mbah Sabar. Bukankah mereka musuh? Kenapa kau terlihat terkejut, Sabar? Kata Ekna sambil berikan isyarat bahwa dia membantai pengikut Kamiya. Apakah kau yang membantai semua, Ekna? Sekali lagi Mbah Sabar bertanya untuk memastikan. Musuh tetaplah musuh. Tidak ada belas kasihan kepada mereka, tegas Ekna. Wah, kau saat bertindak dengan sadis, kau semakin... Bora langsung menghentikan ucapannya saat Ekna melototi Bora. Ada ratusan makhluk yang ada di wilayah Kamiya. Semuanya dibantai oleh Ekna tanpa ada sisa satu orang pun. Padahal mereka menyusul tidak lama setelah Ekna masuk. Mereka bahkan tidak melihat kapan Ekna membantai ratusan bawahan Kamiya. Ekna semasa hidup sudah sangat brutal dan kejam. Ditambah sekarang menjadi siluman harimau putih. Sikapnya menjadi sangat buas dan mengerikan. Meskipun dari bentuk tubuh Ekna terlihat imut dan menggemaskan, sejatinya Ekna jauh lebih buas dari makhluk manapun yang ada di gerbang neraka. Hanya Raja Abimanyu yang Ekna takuti. Tidak ada lagi yang membuat Ekna takut, bahkan keenam penguasa lainnya sekalipun. Akhirnya, wilayah Kamiya berhasil dikuasai dengan mudah. Ekna berkontribusi besar atas itu hingga membuat Noyo Genggong murung. Noyo Genggong bukannya takut kepada semua pimpinan wilayah. Dia hanya tidak mau berurusan dengan Abimanyu lagi. Tanpa menunggu lama lagi, mereka langsung menuju ke wilayah Gandra. Karena wilayah di sebelah Kamiya adalah milik Gandra, baru kemudian wilayah Kanam. Gandra juga harus diberi pelajaran karena ikut andil dalam menyerang wilayah Mbah Sabar. Dia harus menanggung konsekuensi karena berani mengusik wilayah Raja Abimanyu. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di wilayah Gandra. Tidak ada yang istimewa dari wilayah Gandra. Wilayahnya sama saja buruknya dari wilayah lain. Hanya saja, wilayah Gandra sangat membingungkan. Ada hutan kering tanpa ada daun sedikit pun yang mengelilingi wilayah Gandra. Sepintas terlihat biasa saja, terlihat dari kejauhan. Saat mereka memasuki hutan tersebut, Tori sendiri merasakan sesuatu yang tidak mengenakan. Tori sendiri bingung apa yang dia rasakan saat itu. Di dalam hutan, mereka semua seperti berputar-putar, tidak pernah menemukan ujungnya. Saking seringnya, mereka selalu kembali ke tempat semula. Beberapa pengikut Mbah Sabar mulai gila dan saling membunuh. Murka berubah menjadi sukacita. Kematian menjadi kehidupan. Kehidupan adalah kematian. Kebenaran berubah menjadi kepalsuan. Jiwa yang kosong akan dipenuhi angkara murka. Jangan menilai diri sendiri. Jadilah orang lain untuk menemukan jati diri. Fana itu nyata. Kebenaran tidak berdusta. Caraka merapalkan mantra yang tiba-tiba menyadarkan semua pengikut Mbah Sabar. Mereka mulai berhenti saling membunuh berkat Caraka. Hutan aneh tersebut tidak hanya membingungkan, tetapi juga membuat siapapun kehilangan kendali. Ada benarnya Raja Abimanyu mengirim kalian. Jika hanya aku dan Noyo Genggong saja,
pasti aku akan mengalami banyak kerugian, ucap Mbah Sabar kepada Caraka. Ya, itu benar. Paduka pasti sudah tahu bahwa semua ini akan terjadi. Aku selalu mempercayai apa yang beliau katakan. Karena mantra Caraka, mereka akhirnya melewati hutan aneh itu. Dari jarak kurang lebih 500 meter, mereka menemukan jalan keluarnya. Tibalah mereka di wilayah Gandhra. Sampai di sana, mereka dikejutkan dengan kehadiran puluhan sosok kuat yang sudah menunggunya. Ada lebih dari 50 pimpinan wilayah musuh yang menghadangnya. Sepertinya mereka telah dijebak. Apa-apaan ini? Ucap Noyo Genggong. Nak, jangan jauh-jauh dari Mbah. Mbah Sabar mendekatkan diri. Apakah kita sudah dijebak? Ekna langsung waspada. Kalian sudah terlalu jauh. Jangan berharap bisa kembali, kata Gandhra dengan suara yang patah-patah. Apakah kalian ini memang suka main keroyokan ya? Apakah urat malu kalian sudah putus? Ucap Bora. Memangnya kenapa? Tidak akan ada yang tahu, sebab di sini akan menjadi kuburan kalian, kata salah satu pimpinan wilayah. Itu benar, itu benar. Mereka semua pasti akan mati. Ya, ini benar-benar akan merepotkan, ucap Bora. Tidak diketahui apa yang sedang Bora lakukan. Tiba-tiba di belakang mereka muncul beberapa portal. Oh, apa-apaan ini? Sabrani terkejut. Bukan hanya Sabrani, mereka semua terkejut kemunculan portal yang tiba-tiba. Dari beberapa portal muncul beberapa makhluk yang sama kuatnya dengan para pemimpin wilayah, dan jumlahnya hampir sama seperti musuh di hadapannya. Wah, ada di mana ini? Aduh, aku terpleset. Aku ngantuk sekali. Sial, aku belum selesai makan. Berisik sekali di sini, ucap beberapa pimpinan wilayah. Yang muncul dari portal adalah para pimpinan wilayah sekutu Mbah Sabar. Mereka semua terkejut kecuali Bora. Sebenarnya apa yang Bora lakukan sehingga bisa mengundang para pimpinan wilayah ke sana? Setiap pimpinan wilayah memiliki kemampuan unik masing-masing, dan itu biasanya menjadi kartu as mereka. Bora adalah pengendali ruang yang memahami prinsip ruang yang handal. Saat Bora berhadapan dengan rombongan Tori sebelumnya, dia bukannya tidak bisa disentuh. Setiap serangan yang Bora terima akan dialihkan ke tempat lain. Bora saat menghindari serangan Ekna, bukannya dia cepat, Bora hanya berpindah tempat dalam sekejap. Tidak aku sangka akan secepat ini aku menggunakan kartu andalanku. Aku letih, aku serahkan mereka pada kalian, kata Bora sambil rebahan. Mungkin ini akan menjadi pertarungan yang mengerikan. Berkumpulnya para pemimpin wilayah tidak pernah terjadi selama beberapa ratus terakhir. Mungkin ini juga akan melibatkan para 7 penguasa. Untuk pertama kalinya selama ratusan tahun tidak pernah para pimpinan wilayah berkumpul saling berhadapan. Ketegangan langsung terjadi di kedua belah pihak. Semuanya sudah diperkirakan oleh Raja Abimanyu bahwa hal tersebut akan terjadi. Bagaimana jadinya jika semuanya bertarung? Siapa yang akan menjadi pemenangnya? Dan bagaimana nasib Tori ke depannya?